Kadang orang tua itu sulit juga nih membedakan antara bagaimana harus bersikap tegas atau otoriter, Bu. Nah, sebenarnya bagaimana sih hal ini bisa terjadi dan seperti apa untuk membedakannya, Bu Nova? Baik, jadi saya jelaskan terkait dengan pola asuh ya, Mas Diki ya. Ini kan terkait dengan pola asuh yang kita terapkan. Kita harus, ini mungkin ayah bunda sedang menonton, saya harap juga sebagian jadi refleksi ya, Mas Diki. Yeah. Sebenarnya selama ini kita udah menerapkan pola asuh yang seperti apa sih, kan kayak gitu ya. Ada satu pola asuh permisif namanya. Pola asuh permisif ini lebih cenderung cukup bisa memanjakan lah ya, bahasa simpelnya seperti itu ya, membebaskan gitu ya. Yaudah anak pilih deh, mau apa deh, kamu mau apa, bebas dan tanpa ada konsekuensi atau aturan yang diperlakukan. Jadi permisif itu cenderung lebih membebaskan ya anak itu memilih, dan di sini pola asuh permisif sendiri akan cenderung membentuk pola kepribadian yang anak menjadi cenderung sulit mengontrol emosinya karena semuanya pasti keturutan, semuanya pasti diberikan. Nah gitu ya Mas Diki ya. Nah jadi itu pertama pola asuh permisif. Masuk pola asuh otoriter tadi ya Mas Diki ya, menjelaskan bahwa otoriter ini polanya satu arah, dominan, pokoknya nggak boleh. Nah gitu ya. Kenapa nggak boleh pokoknya? Kenapa nggak bisa pokoknya? Jadi satu arah, anak harus mengikuti apa yang kita mau, apa yang kita benarkan gitu ya, masih tanpa melihat kebutuhan anak. Nah itu otoriter tuh. Nah justru kalau misalnya pola asuh ini kita terapkan, anak cenderung menjadi cukup emosional dan cukup agresif ya Mas Diki, karena terbiasa dengan pola emosional yang kita terapkan. Nah itu otoriter. Jadi perilaku otoriter ini tadi lebih cenderung kuncinya adalah satu arah, pokoknya nggak mau tahu, dan kebanyakan tanpa sadar pola asuh yang terbentuk di rumah ini efek dari kita sebagai anak ya Mas Diki ya. Efek kita sebagai anak yang dimana pola asuh itu sudah kita rasakan dan kita anggap benar dengan apa yang mungkin diterapkan tadi, padahal belum tentu anak itu seperti kita. Nah lalu selanjutnya pola asuh di otoritatif. Maksudnya apa Mas? Jadi otoritatif di sini adalah pola asuh ada dua arah. Nah, ini yang cukup mungkin bisa kita terapkan di rumah. Dua arah maksudnya apa? Anak tahu konsekuensi apa yang kita berikan, batasan apa yang kita berikan, dan kita mendengar juga anak ini seperti apa yang dirasakan dalam penerapannya. Jadi komunikasinya dua arah, aturan yang diberikan itu bersifat dua arah. Kamu nyaman, oke, kita bisa menerapkan ini. Kamu kita setuju, ibu pun juga misalnya membatasi HP sebelum tidur gitu ya, misalnya itu ya satu pola aja gitu ya. Nah pola otoritatif ini sendiri sangat membantu anak dalam meregulasi emosi, dan itu sangat berbeda dengan otoriter tadi ya Mas Diki ya. Jadi yang keempat, nah yang terakhir ini adalah pola asuh abai. Kebanyakan pasien-pasien remaja dan anak yang mengalami depresi ini ada di pola asuh abai ini Mas. Cenderung ya udah nangis, ya udah nanti berhenti sendiri deh. Anak ada masalah, ya udah nanti belajar sendiri deh. Anak belum bisa bicara, nanti juga belajar bisa bicara sendiri. Jadi perilaku abai ini, pola asuh abai ini yang membuat tanpa sadar anak kurang punya stimulus dalam tumbuh kembangnya. Nah, di situ sedikit punya gambaran, Mas Diki, antara tegas dan otoriter. Ingat, kunci tegas tadi adalah kita membentuk rule, kita membentuk aturan dan konsisten. Sementara otoriter tadi hanya bersifat satu arah. Nggak boleh titik, nggak bisa titik. Sementara tegas itu adalah misalnya nih, anak lagi flu deh, ya. Lagi flu, di situ nggak boleh makan makanan misalnya dingin atau es tadi. Nah, tegas di sini adalah mengajarkan bahwa anak itu sadar sedang sakit. Ketika kamu minum atau makan itu, mau nggak sakitnya lebih bertambah? Mau nggak nyaman? Dan dalam
kategori dia nangis sekalipun tantrum gitu ya istilahnya ya, kalau anak usia dini itu tetap tidak, Mas Diki. Tapi ketika dia sehat gitu ya, ketika otoriter ini memang nggak boleh dalam situasi apapun. Nah, tapi kalau misalnya tegas tadi dalam situasi tertentu, fleksibel. Oh ya udah nggak apa-apa. Kayak gitu Mas Diki.